Baik, mungkin ada ibu-ibu yang ingin bertanya, mungkin monggo dipersilahkan. Monggo. Jika ada yang ingin ditanyakan kepada Ibu Ustazah, monggo ibu-ibu. Sudah cukup jelas, bagus. Oh, sudah cukup, sangat menarik sekali ya Ibu. Cukup jelas, bagus sekali, sangat menarik ini, sangat menarik sekali. Sabar itu betul-betul harus kita tanamkan betul nih. Matur nuwun Bu aja. Sami-sami Bu. Nggih, jadi memang nggih, sabar itu mudah diucapkan ya, tapi sulit untuk dilakukan gitu. Itu juga berlaku untuk diri saya sendiri begitu Bu, memang. Betul Sama sekali, Bu, sama. Saya juga begitu. betul. Saling menasehati dan saling menguatkan ya, insya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nggih, monggo Bu Surya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu Ustazah Nursila, saya ingin ini ya bertanya, kalau kita dapat suatu kenikmatan itu tuh termasuk musibah apa nikmat atau ujian? Sudah begitu saja pertanyaan dari saya. Matur nuwun. Langsung ya, Masya Allah. Semuanya bisa Bu, dinamakan semuanya bisa ya, semuanya bisa. Kita pernah mengingat seorang gubernur, aduh saya lupa ya namanya siapa ya, seorang gubernur Mesir yang ternyata dari laporan asisten Umar bin Khattab, dia seorang gubernur Bu, tapi namanya berada dalam data di antara orang-orang miskin. Melihat itu, mendapati itu, Umar bin Khattab menangis gitu ya. Bagaimana dia punya seorang gubernur, tapi namanya terdaftar menjadi di antara orang miskin yang harus mendapatkan santunan. Langsung gercep ya. Umar waktu itu mengirimkan 1000 dinar, Ibu-ibu. 1 dinar itu kan 4 gram seperempat ya Bu ya. Tinggal dikalikan aja. Langsung dikirim 1 kantong berisi 1000 dinar dikasihkan. Kebetulan si gubernur ini kok saya lupa ya namanya siapa ya. Nanti bisa kita cari ya. Yang menerima istrinya gitu ya. Istrinya. Biasanya enggak yang mudah tergoda itu kan istri ya Bu ya. Kita semualah wanita gitu ya. Nah, itu kurang tahan banting ya kalau untuk hidup susah gitu ya. Makanya sering ada statement kan, wanita itu diuji dengan kesusahan. Kalau laki-laki diuji dengan kesenangan gitu ya. Nah, untuk tetap istiqomah, untuk tetap setia itu kalau laki-laki sudah senang itu agak berat gitu ya. Kalau perempuan susahnya ketika dalam keadaan susah gitu ya, setianya susah gitu ya. Nah ini istrinya tuh seneng banget gitu, tapi begitu dikasihkan kepada suaminya ibu-ibu ya, apa Abdul bin Dinar ya, saya lupa namanya itu ya, dia bilang apa? Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya, jadi tadi kan kenikmatan ya, kenikmatan, tapi dia katakan istirja, padahal istirja itu kan untuk musibah, gitu kan? Kata-kata innalillahi itu kan untuk musibah. Dia dapat nikmat 1000 dinar, tapi dia menyatakan itu sebagai musibah dan dia katakan, ya Allah, akan masuk dunia dalam kehidupanku dan itu bisa merusak akhiratku gitu. Ya. Jadi tergantung bagaimana kita memandangnya, Ibu. Kalau kita mendapatkan karunia dan nikmat dari Allah Subhanahu wa taala, tapi seperti Nabi Sulaiman yang selalu menyatakan bahwa itu min fadli Rabbi, bukan karena saya itu hebat dan sebagainya, ini semua hanya Allah mudahkan untuk saya. Gitu ya. Kemudian setelah itu lisan kita terus menerus menyebut Allah ya. Misalnya ada teman-teman yang memuji gitu, wah Mbak hebat ya, makanya bisa lulus begini, bisa dapat ini. Nah kita ucapkan apa? Dan ada doa ketika kita dipuji ya, Rabbi la tu'akhidni bima yaqulun waj'alni khairan mimma yadun. Jangan sampai ucapan dan pujian orang itu menjadikan kita justru dihisab oleh Allah gitu ya.
Kan biasanya kalau kita dapat ujian tuh mumbul ya Bu ya. Seneng. Kepala kita Senang gitu langsung kan, terus jadi berbunga-bunga, terus jadi merusak hati gitu kan. Makanya Iya. rata-rata itu kalau pujian itu menjatuhkan, kalau kritik itu kan membangun gitu ya. Tapi kan rata-rata orang itu nggak suka dikritik, padahal Iya. hampir semua kritikan itu memberikan kita dampak yang bagus sebenarnya gitu. Nah, kemudian apa setelah itu kita menggunakan dengan sebaik mungkin. Jadi dari materi ini kita tidak boleh lantas, wah kalau gitu kita jadi orang yang ini aja deh, nggak usah berhasil di sana sih, nggak bisa gitu. Yang lebih baik adalah yang tadi mampu bersabar tadi. Kalau kita dapat nikmat tadi itu, ya kita jangan tergoda untuk menggunakannya kepada hal-hal yang tidak diridhoi oleh Allah. Jadi sama aja Bu, mau sulit atau mau senang itu adalah cobaan dan ujian. Sulit juga nikmat juga sebenarnya Ibu, karena banyak orang yang justru dengan kesulitan dia berhijrah mengingat Allah. Kan jadi nikmat gitu ya. Sakit begitu juga. Tidak sedikit orang yang sakit itu justru mendapatkan nikmat apa? Lebih lebih mengingat Allah dalam doa, ibadahnya lebih rajin, sehingga dengan itu akan menggugurkan juga dosa-dosanya. Jadi sebenarnya yang disampaikan oleh Rasulullah tadi ya, selama kita menjadi seorang mukmin, urusan kita itu menakjubkan gitu. Mau dapat hal yang mudah atau susah, kebahagiaan atau kesulitan, yang terpenting tuh reaksi kita, reaksinya tadi. Ya. Kalau kita reaksi kita ketika mendapatkan hal yang buruk adalah sabar, baik. Tapi kalau reaksinya itu adalah mengeluh, apalagi nun sewu, mengutuk, ya, menyalahkan Allah, nah itu ya. Kalau kita dapat nikmat reaksinya adalah syukur bukan kufur, ya semuanya baik. Nanti bisa juga Ibu di renungkan kembali yang ada di dalam surat Al-Fajr itu ya. Wa ammal insanu idza mabtalahu rabbuhu fa akramahu wa na'amahu fa yaqulu rabbi akraman wa amma idza mabtalahu fa qadara alaihi rizqahu fa yaqulu rabbi ahanan. Kebanyakan manusia faktanya kalau dia itu dikasih nikmat, jabatan, kedudukan, dia merasa lagi dimuliakan oleh Allah. Ya. Karena mungkin jasa-jasa dia dan sebagainya. Tapi begitu disempitkan kayaknya diabaikan oleh Allah. Nah, padahal di tafsir ayat itu yang terpenting itu bukan kemudahan dan kesusahan, tapi reaksi dari apa yang menjadi ketetapan Allah itu. Akan sangat baik ketika orang diberi nikmat tapi dia syukur tambah taatnya. Ya, akan baik juga ketika seorang diberi kesusahan tapi dia tidak pudar dalam ketaatannya. Yang buruk adalah ketika orang diberi nikmat lalu lupa kepada Allah, dan yang sangat-sangat buruk adalah sudah susah dia lalai dari mengingat Allah, seperti yang pernah dilakukan ketika Umar bin Khattab melakukan inspeksi itu ya, mendapati seorang Yahudi, ya Allah Ibu, seorang Nasrani seorang Nasrani pakaiannya compang-camping, susah hidupnya. Terus Umar bin Khattab saat itu ngetok keloh itu loh Bu, merasa prihatin gitu ya, prihatin. Mengetahui itu asisten beliau, asisten Umar bin Khattab bilang, ya Amirul Mukminin innahu Nasraniun, kenapa engkau menangis untuk seorang Nasrani? Gitu. Kemudian apa yang dikatakan oleh Umar bin Khattab ibu-ibu? Amilatun nasibah tasla naron hamiyah. Seperti itu. Udah di dunia hidupnya susah gitu ya. Nanti di akhirat lebih susah lagi. Saya kasihan banget sama dia gitu. Dunia yang nggak dapat, nanti akhirat susah juga karena dia bukan orang yang beriman gitu. Nah, jadi seperti itu Ibu ya. Ya mudah-mudahan apapun kondisi kita, yang penting kita memberikan reaksi dari apa yang menjadi ketetapan Allah itu dalam ketaatan dan keimanan. Jadi semuanya bisa dibenarkan ya, apakah itu musibah itu kan yang menimpa kita, cobaan juga bisa, nikmat juga bisa ya Bu ya. Tergantung bagaimana reaksi yang timbul dalam diri kita. Seperti itu Ibu. Terima kasih. Sami-sami. Cukup matur nuwun Ustazah. Baik, ini mungkin waktu sudah menunjukkan pukul 12.30 nggih.
Ini saya ucapkan terima kasih kepada Ibu Ustazah ya, yang sudah meluangkan waktunya pada siang hari ini untuk mengisi kajian ya, menambah keilmuan kita ya, terkait dengan sabar dan syukur itu tadi yang memang mudah diucapkan dan sulit untuk dilakukan gitu. Dan tak lupa juga saya ucapkan terima kasih kepada ibu-ibu muslimah, ibu-ibu dosen dan karyawan FMIPA UNS yang telah meluangkan waktunya untuk hadir pada kajian siang hari ini. Baik, mari kita tutup ya kegiatan hari ini dengan membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Terima kasih sekali lagi. Saya tutup. Akhir kata, wassalamualaikum.